Jadi kapan khalifah itu tidak ada di dunia? Sejak tahun 1917. Ini mengakhiri kita 2017. Jadi tidak ada khalifah sudah 100 tahun. Jadi tidak usah angan-angan khalifah, tidak usah angan-angan negara Islam, tapi cukup negara yang berpilar 4, PBNO. Indonesia biladi, Indonesia tanah airku. Anta unwanul hama, adalah kau menjadi simbol kebesaran bangsa ini. Kullu mayyati kayaman, siapapun yang ingin menjajah Indonesia pasti yalqahimama, menemui kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala min ahli taqwa al-ibad. Wa nashkuruhu syukran nastazidu tawalian na'ma ilal abad. Wa nahmaduhu thumma nahmaduhu wa nashkuruhu ala an ja'ala Indonesia fil aghlabiyyah tisaqah min ahli dini Muhammad alladhi huwa Indonesia a'zamul bilad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad afdalul ibad wa afdalul zuhad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumit tanad. Yang saya hormati dan sangat saya hormati Bapak Panglima Pangdam Jawa Tengah, Bapak Maijen Wuryanto, beserta para rombongan daripada Kodam Jawa Tengah ini, bapak-bapak tamu daripada pemerintah tingkat Jawa Tengah, tingkat kabupaten, kecamatan atau desa yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya sangat-sangat menghormati bapak-bapak pejabat pemerintah, baik sivil, TNI maupun Polri, yang bersama-sama dengan santri-santri, para kiai, para lingkungan pondok pesantren ini, yang justru pondok pesantren ini adalah membaur dengan kampung, tidak mempunyai pagar, dan kalau kerja untuk membersihkan jalan kampung bersamaan dengan orang kampung. Saya malam ini sangat bergembira sekali. Pada malam Selasa, ini hari Selasa, malam Rabu. Rabu itu hari terakhir Allah membuat bumi yang raya ini. Firman Allah, fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Allah menjadikan bumi ini 4 hari. 4 hari dibagi menjadi 2 tahapan pembangunan, dari 2 hari, 2 hari. Rabu selesai. Penyelesaian hari Rabu 4 hari ini, sampai kapanpun manusia itu jangan tidak tahu angka yang 4. Oleh karena itu manusia dibekali, siapapun mempunyai jari yang 5 ini. 5 ini yang jadi pilar 4. Bab semua 4 ini satu sama lain tidak bisa, kecuali kepada ujung sidik jari. Jadi 4 pilar ini adalah merupakan
sebagaimana kalau bangsa kita sudah kembali ke sana, kembali kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan Negara Kesatuan Indonesia Undang-Undang 45, jadi PBNU. Oleh karena itu saya di NU itu karena ada PBNU-nya ini ya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang 45. Ini semua 4. Jadi manusia dibekali 4. Oleh karena itu firman Allah bahwa awal pertama kali bangunan Allah adalah mempunyai 4 pilar. Jadi 4 pilar ini marilah kita junjung tinggi sehingga bangsa ini walau berbeda tapi podo, walau podo tapi beda. Jadi beda tapi podo, podo tapi beda. Inilah. Jadi pilar 4 ini kesemuanya. Sampai orang bahagia kalau cukup sandang, pangan, papan. Tapi tidak cukup sandang, pangan, papan, harus ada apa yang dikatakan orang Jawa purwaning waseso. Nah, jadi sandang, pangan, papan, dan purwaning waseso. Purwa itu artinya dahulu dari Allah, wasis itu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ada yang harus kita kejar dengan pendidikan, ada juga yang dibekali Allah. Karena itu ada DRS, yang satu jadi menteri, yang satu kok di rumah saja. Ini namanya purwaning waseso. Inilah saya sangat gembira sekali tahun ini merupakan bagi orang Islam perubahan dunia ini sejak tahun 1917. Paham ya ini? 1900 berapa? 17. Itu tidak ada khalifah. Jadi kapan khalifah itu tidak ada di dunia? Sejak tahun 1917. Ini mengakhiri kita 2017. Jadi tidak ada khalifah sudah 100 tahun. Jadi tidak usah angan-angan khalifah, tidak usah angan-angan negara Islam, tapi cukup negara yang berpilar 4, PBNU. Oleh karena itu ini yang perlu saya uraikan, ini jadi pokok. Jadi 4 ini adalah bekal semua Allah apapun. Oleh karena itu kalau orang Islam sembahyang juga harus 4. Ada berdiri, ada sujud, ada duduk, dan ada rukuk 4. Semuanya 4. Jadi manusia dijadikan oleh Allah juga harus dari 4 ini. Jadi ada sandang, pangan, papan, dan harus ada kesehatan. Sama dengan diri kita. Diri kita itu ada apa yang disebut jasad, rogo, ada yang dikatakan sukmo. Sukmo itu sang apa yang dihasilkan dari sang ayah, itu sukmo. Ada jiwa atau ruh, tetapi harus ada lain daripada itu. Jadi ada ada yang disebut purwaning waseso. Sama sandang, pangan, papan itu udah cukup. Kalau tidak ada kesehatan, apa artinya sandang kalau nggak sehat? Jadi 4 inilah Allah menjadikan bumi mulai dari Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kemudian Allah pindah menjadikan langit 2 hari, Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat. Jadi Sabtu kosong. Oleh karena itu mulai Nabi Adam sampai kapanpun perai atau libur itu 1 hari. 6 kali 6 hari kerja. Jadi saya untung kalau nanti pemerintah Indonesia ini menghargai yang pelajar itu 6 hari, libur 1 kali saja. Ini hanya harapan saja ini. Sebab Allah menjadikan bumi dan langit 6 hari, kemudian Sabtu itu libur. Sabtu itu maknanya menggunting. Sampai sekarang kalau meresmikan bangunan,
bangunan diresmikan harus ada pengguntingan pita. Maknanya Sabtu itu pengguntingan pita. Nah, ini. Di sini selamanya. Jadi mudah-mudahan lah Indonesia ini menjadi negara timur yang dulu yang didiami manusia itu hanya sampai kepada Indonesia dan sampai kepada lautan Atlantik. Jadi dua dalam Al-Quran, ada lautan Atlantik maknanya bergoyang-goyang, ada lautan Pasifik. Pasifik artinya tenang. Jadi Indonesia ini supaya jadi negara yang tenang, lautannya ada lautan Pasif. Pasif tidak berarti tidak bergerak, tapi yang nyaman ini. Jadi tidak ada sesuatu yang dikatakan teroris, dan tidak ada radikalis, dan tidak ada orang yang tidak bisa hubungan, namanya intoleransi. Wah ini siap jangan sampai tidak bisa hubungan. Jadi dengan siapapun. Oleh karena Nabi itu menjadi contoh. Nabi itu hanya satu negara Islam, Nabi. Tapi mengapa Nabi bisa berhubungan dengan negara yang lain? Wa irkabul ba'ira wal farasa wal baghlata wa khimar ba'dul mulki aliyata. Nabi walaupun Islam dasarnya, tapi bisa hubungan dengan negara lain. Sampai negara di dunia memberi hadiah kepada Nabi. Ada negara gini, tahu gini ya, hadiah kepada Nabi, dicarikan putri yang paling cantik, namanya siapa? Maria. Coba Nabi dihadiah Maria, diterima dan tidak diganti namanya. Kalau jabat kiai sekarang, wah haram itu Maria. Maria itu bukan agama Islam. Kalau Islam, Quran Maryam, harus diganti Maryam. Nabi enggak, menghargai umat yang lain. Hadiah orang yang dari Kristiani itu diterima dengan tanpa dirubah. Siapa namanya? Tetap Maria. Nah, ini suatu pelajaran. Jadi sehingga kau masuk Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam kayak Nabi. Nabi membangun negara, satu nusa Arab, satu bangsa Arab, satu bahasa Arab, dan satu negara Arab. Masa unta bisa menyatukan bangsa Arab? Kita sudah teknologi tidak bisa mensatukan bangsa Indonesia. Bodoh sangat ini ya. Saudara, ini ya sebagai sambungan saya yang sudah saya usia 90 ini. Kalau pakai rembulan 92 lebih 8 bulan. Jadi hampir 93 kalau pakai rembulan. Tapi tiap-tiap 100 tahun tafalnya 3 tahun. Ini saya ini sudah ngempet-ngempet kayak begini. Enggak, ya saya ini suara masih alhamdulillah, mata masih tidak buat kacamata. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Biar karena saya dulu ikhlas, saya pernah jadi anggota militer yang tidak punya pangkat, wala sersan, wala kopral. Jadi militer yang paling kerucuk kata sini ya. Jadi saya jadi anggota militer yang belum punya pangkat, tapi dan tidak minta pensiun, tapi minta saya disangoni tulung. Pertama kali saya disangoni oleh Pak Harno, saya belikan kitab, sampai sekarang menjadi toko kitab. Inilah yang penting. Saya terima kasih sangat kepada Bapak Pangdam. Saya terima kasih, mudah-mudahan di Jawa Tengah bisa membangun Jawa Tengah ini, sebab cermin Indonesia itu adalah Jawa Tengah. Oleh karena dikatakan Jawa Tengah ini sentral Jawa. Jadi sentarnya di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita bertemu ini ada manfaat karena mensatukan antara rakyat dan pemerintah, antara ABRI dan para TNI bisa ABRI lagi, artinya satu menjadi satu kesatuan kekuatan untuk mengamankan bangsa kita ini, sehingga negara kita jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara gemah ripah loh jinawi. Saya bersyukur kepada Allah karena saya itu ada nyanyian Yalal Waton.
Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Itu dulu organisasi ayah saya Nahdlatul Waton, kebangkitan bangsa. Nahdlatul Waton itu nyanyiannya Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Hubbul Waton minal iman. Saya utarakan pada Pak Jokowi dan minta itu supaya buat zikir. Setiap 1 Agustus ada zikir Yalal Waton. Ini alhamdulillah. Ini barangkali bisa urun-urun tahu sejarah bahwa bangsa ini mencapai apa yang dianugerahkan Allah, berkah kesatuan dari yang atas sampai yang bawah, dari rakyat dan para pemimpin, sehingga ada yang bernyanyi Yalal Waton. Bab kalau Yalal Waton bahasa Arab, Belandanya agak tahu artinya. Saya dulu itu kalau berzanjen, ya tola'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da Indonesia biladi. Belandanya enggak tahu. Indonesia biladi anta unwanul fakhoma kullu ma ya'tika yauman tami'an yalqa khimama. Indonesia biladi, Indonesia tanah airku. Anta unwanul hama, adalah kau menjadi simbol kebesaran bangsa ini. Kullu ma ya'tika yaman, siapapun yang ingin menjajah Indonesia pasti yalqa khimama, menemui kehancuran. Ini alhamdulillah saya aturkan pada Pak Jokowi dan diterima ini supaya dinyanyikan tiap 1 Agustus, dinyanyikan di istana. Syukur kok yang jadi ketuanya mantu saya. Nah inilah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Pangdam dan para tamu-tamu yang terhormat. Saya sangat-sangat bergembira malam ini karena bertepatan hari Selasa. Nah ini di sini kita harus bersatu, beda tapi podo, podo tapi apa? Beda. Ini yang penting. Jadi Indonesia satukan dan dari Sabang sampai apa? Merauke mempunyai peringatan di Al-Quran bahwa laut itu menjadi penting. Laut itu ada 2 yang berselisih, lautan Pasifik dan lautan Atlantik. Yang maknanya Atlantik itu asal bahasa Arab intolako yang toliku intilakon. Jadi Atlantik itu artinya bergoyang terus. Karena itu saya ketahui, saya menengok lautan Atlantik. Jadi manusia itu harus tahu lautan Atlantik, tapi juga tahu lautan apa? Pasifik. Nah, saya alhamdulillah dua-dua ini sudah saya saksikan mata saya, betul. Inilah saya sangat terima kasih kepada Pak Pangdam. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kita malam ini, bangsa kita dari Sabang sampai Merauke jadi bangsa yang dikatakan dalam Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang kemahripah loh jinawe Tuhan Maha Ampun. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi